Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Windy Oktavia Putri, NPM 720213058. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai manajemen biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama, saya mulai dari pengertian biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik yaitu jenis pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Biasanya biaya overhead pabrik ini berkenaan dengan divisi yang mendukung dari proses produksi barang tersebut. Contoh dari biaya overhead pabrik ini yaitu biaya fasilitas tambahan, biaya asuransi maupun biaya pajak. Kemudian penganggaran biaya overhead pabrik pada perusahaan ini diperlukan karena biaya overhead pabrik merupakan salah satu penunjang dari proses produksi. Kemudian yang kedua itu ada manfaat dari biaya overhead pabrik atau BOP. Manfaat dari biaya overhead pabrik yang pertama yaitu memberi informasi secara detail mengenai alokasi biaya. Melalui BOP, kita bisa memperoleh informasi secara detail terkait alokasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan begitu, perencanaan anggaran dengan lebih tepat, sekaligus menekan atau meniadakan biaya yang berlebihan. Yang kedua, ada mengelola dan mengawasi pengeluaran. Dengan adanya BOP, memungkinkan perusahaan untuk tetap mengelola dan mengawasi secara keseluruhan. Dari situ lebih mudah diidentifikasi jika terdapat biaya yang berlebihan pada proses produksi dan akan dilakukan penyesuaian. Yang ketiga yaitu mempermudah penentuan harga produk. BOP ini cukup mempengaruhi penentuan harga dari sebuah produk meskipun dia tidak berkenan langsung dengan proses produksi. Saat mengalami kerugian, BOP ini bisa dianggarkan untuk menekan biaya kerugian tersebut. Oleh karena itu, penganggaran biaya overhead pabrik ini perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada fungsi dari biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu sebagai acuan estimasi anggaran bagi setiap divisi. Yang kedua, mengelola pengeluaran dari luar produksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi barang. Yang terakhir yaitu menjadi dasar atau standar penentuan strategi usaha ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.